ini pernah ku mencoba untuk sembunyi, namun senyummu tetap mengikuti. Nanti itu opening. Jadi ada lagi. Gue Jigi Ajis Pramana, aku dari Universitas Brawijaya, jurusan Teknik Komputer. Nama Ane Fauzan Gustaro Zaki. Sekarang kuliah di UII, jurusan Teknik Sipil. Nama aku Miftahul Hadi. Aku juga alumni Semansa dari Teknik Sipil ITS. Aku Misbahudin, alumni Semansa. Sekarang kuliahnya di Teknik Sipil ITB. Mungkin pas kuliah gitu ngelihat gini ya tata cara kuliah gitu. Intinya sih kalau menurutku kuliah sama kuliah itu berbeda ya dari sekolah. Iya. Banyak hal yang kita harus mandiri lah untuk kuliah, kayak belajar sendiri. Nggak ada teman gitu. Nggak ada teman belajar Sendiri. Social distancing Bang ya. Belajar sendiri, social distancing ya Bang. distancing. Kalau Bang Udin, Bedanya waktu sekolah sama kuliah tuh yang ngerasain kebebasannya aja gitu. Karena selama ini kuliahnya. Oh, enggak, bukan yang itu. Ini dong. Ini minuman beralkohol. Tapi ini bukan minuman Bang. Ini buat Hans. patuhi protokol kesehatan teman-teman. Iya, tadi bebas. Kan kalau kita waktu kuliah di SMA. Kita sekolah di SMA. gimana nih? Ya. Jadi kan waktu TPB ya kan, kalau di TB itu semester 1 semester 2 masih TPB kan. Itu Apa tuh Bang TPB Bang? TPB itu karena kita berasal dari sekolah yang beda-beda, kita fungsinya supaya menyamaratakan dulu gitulah istilahnya. Kayak kan pelajaran juga pelajaran SMA. Jadi nanti waktu kita udah masuk jurusan, kita udah punya bekal yang sama nih di antara satu sama yang lainnya, nggak ada perbedaan lagi. Itu TPB. Nah, yang aku ngerasain bedanya sama sekolah memang sangat bebas gitu. Karena kesadaran mahasiswa kan, kalau kuliah itu ada minimal absensi berapa persen gitu kan. Minimal berapa persen absensi. Itu kalau di TB 80% tuh. Kalau di tes 120 ya. Jadi masuk lebih banyak ya. Masuk lebih banyak. 120. Di ITS juga sama sih Bang, Gimana? 80%. Iya. Kayaknya semua rata sih 80. Tempatku 75 sih, sorry ya. Gak usah pamer dong. Sombong. 80 tuh jadi kalau semester ganjil 16 pertemuan, jadi kita punya jatah untuk gak hadir kuliah itu 3 kali kuliah. Ternyata lebih bagus aja. Bisa nyala. Nah, tapi di situ ketutupan. Gini, enggak jadi dah. Jadi nggak ada orang yang mewajib mengingatkan kita kalau misalnya kamu absenmu sekarang udah 75% misalnya atau 90% tuh itu semuanya kesadaran diri kita sendiri aja. Dosen nggak akan peduli itu. Nah, jadi bedanya kan kalau misalnya kita lagi di SMA itu ya kita bakal dicari lah, mungkin dicari sama wali kelas kita gitu, sama guru-gurunya. Waktu itu Hadi sampai dicari polisi ya. Kamu dicari bujolan. Guru yang sangat peduli, wali kelasnya ya. Ya, wali kelas tersayang. Kesayangan ya. Ya itu. Jadi kayak Hadi bilang tadi, kita tuh SMA itu masih dipedulin lah sama wali kelas. Tapi kalau udah kuliah nggak ada yang peduli sama dirimu sendiri ketika kamu jomblo. Kenapa ada jomblo-jomblonya? Kalau Ojan sendiri gimana? Kalau aku kan Di Kalau aku sendiri kan di UII, Universitas Indonesia. Islam Indonesia. Ada Islamnya nih. Oke. Terus ada apa tuh? Kenapa? Jadi bedanya ya, apalagi kalau dari negeri ke swasta pasti rasanya bakal beda. Nah, itu kerasanya mungkin di santainya. Lebih santai jadi. Lebih santai. Kuliah Jadi lebih santai kan? perasaanku itu gimana ya? Perasaan kalau kuliah itu Makan tidur doang. enggak gitu juga. Itu bukan kuliah kayaknya itu. Itu menganggur, Bapak. Itu menganggur. Sebenarnya itu
mengganggu. Sama aja, sebenarnya sama aja kalau misalnya kuliah mau kamu absen mau kamu nggak absen juga nggak dipedulin dosen sebenarnya. Mau kamu ngumpul tugas nggak dipedulin dosen. Iya. Tapi kayak kalau misalnya aku lihat orang yang anak kampus negeri itu perasaan misalnya punya jatah 80%, ya berarti aku harus hadir 100% gitu. Tapi kalau di tempatku tuh kayak jatah bolos, punya jatah bolos, ya biar ya aku harus dimaksimalkan. Sebenarnya di tempatku juga begitu, Jan. Iya kah? Cuman anaknya rada-rada ini sih kayak karena yang ada yang masuk 100%, jadi ya udah ikut 100% semua. Oh, kalau aku waktu semester 1 sih masih 100% sih alhamdulillah. Tapi mulai semester 3 50%. ya, enggak 50% juga bang, enggak lulus dong. 40 ya. Ya kadang-kadang kalau misalnya ada urusan gitu ngantuk gitu misalnya. Urusan ngantuk itu urusan sama siapa tuh? Ngantuk misalnya malas kuliah lah gitu ya. Jadi Malas kuliah. dimanfaatkan ya. Kayak entah santai sekali gitu. Itu pembelaan ya. tapi Satu urusan ya. tapi nilai bisa aman gitu. Aman tuh Apakah- C atau A? Masih bisa di atas B lah insyaallah. Alhamdulillah. Nah, Bisa gitu, nggak itu diuber-uber. Tapi bukannya apa ya? Tugas juga sebenarnya banyak juga. tugas ya banyak juga ya, apalagi teknik. Pasti ngerasain yang teknik. Tugasnya nggak tidur. Ya disyukuri lah. Makanya dia ada urusan tadi sama tidur ya. Iya, urusan tidur. Ya karena malam nggak tidur karena ya. habis begadang Iya, kerja begadang. tugas. Jadi kelasnya nggak masuk gitu. Wah, itu sering, itu yang aku sering lihat di teman-temanku ya. Iya. Kayak mereka tuh memilih untuk bolos kelas tapi untuk mengejar matkul yang lain. Maksudnya Untuk mengejar tugas. Maksudnya tuh misal ada kuliah matematika misalnya. Kuliah matematika kan dosen aku tuh dia bebasin absennya. Jadi ya udah Dia nggak masuk nggak kuliah masuk. matematika nih untuk belajar misalnya ujian fisika. Nah, tapi akhirnya itu kalau yang aku lihat adalah sebuah rantai gitu karena Jadi dia bakal bolos. habis kita ngejar fisika otomatis kita nanti harus ngejar matematika, lagi. iya. Itu jadi suatu yang berkelanjutan gitu. Iya, untuk iya, ngejar absen untuk yang sering bolos gitu. Jadi kalau aku masih berprinsip selagi aku bisa masuk, ya aku masuk kuliah karena aku mikirnya nanti bakal kejar lagi kuliah yang ini bakal aku kejar. Jadi itu akan terus berlanjut, sekali kita nggak masuk pasti bakal ngelanjut lagi ke yang lainnya gitu. Prinsip yang ambis sekali ya. Iya. Beda Itu sama waktu beda. itu Iya. waktu semester 1 semester 2 belum Bukan. merasakan teknik jantung masih Oh. TPB. Oh, Ketika iya. sudah semester 3 ya itulah ya kita tahu sekarang. Sekarang kurang Sebentar, tidur Ti. semua. Iya, dari yang ambis-ambis tiba-tiba jadi aduh. Yang Kristen itu aku nggak tahu itu. Itu soalnya di UI itu ada yang non muslim. Kan Tapi- memang seharusnya ada kan, Jan? Emang Apa? di UMM, Di Petra lo juga ada di Petra. UMM juga ada yang non muslim. Di Petra juga ada yang non muslim juga di Petra. Tapi itu aneh nggak tahu gimananya mereka seperti apa. Aku nggak tahu sih di Petra apa tuh. Di Petra? Aku nggak tahu Petra apaan. Dia ngomong. Oh, katanya kameramen Univ Kristen. Ada orang Islam. Nggak ada orang Kristen. Ya jelas kan. Astaga. Ya, Info yang sangat tapi baik. kita nggak ada nyaut, dia kasih. Nice info. Terima kasih. Terima kasih kameramen gitu. Terima kasih kameramen. Mungkin bisa. Ya, tes keislamannya cuman buat ini sih. Misalnya kan ada yang namanya taklim wajib. Jadi tes keislaman itu buat menentukan level-level Keislaman. taklimnya itu. Oh. Kamu Islam level 5. Iya, jadi. Berarti apa ya? Kalau budaya-budayanya di kampus-kampus gimana? Kalau budaya sih, kalau di kampus-kampus budaya jelas campur ya, apalagi dari berbagai macam daerah. Yang mungkin yang kerasa itu di lingkungan masyarakatnya. Kenapa? Ya, jadi mungkin kalau misalnya kamu lewat orang gitu, mungkin monggo Mas gitu. Terus Ada orang dikasih lewat. mangga tuh? Ya enggak, bukan. Enggak gitu dong. Enggak gitu konsepnya. Mangga, mohon maaf, bukan mangga. Monggo. Mari Mas. Semonggo. Tarik sis. Dari sih. Semonggo. Ya karena tempatmu
Ya, tempat. Aku bisa nangis terus Johnny. Nangis bahagia ya, Bang. Bahagia. Lanjut. Semangat bang, semangat bang. Iya, Karena kalau ini ya budaya. orang-orangnya sopan-sopan. Terus yang terasa sih di Jogja kalau yang pasti ya semua orang tahu tuh. Kalau nunjukin arah pasti pakai mata angin. N semua kan di Lampung. Putar. N semua. Ngalor Oh, ngidul. semua. Oh iya iya. Ngalor ngidul. Ngalor ngidul. Oh iya. ngulon, N ngetan. semua. Jadi N. Wah, saya bukan tanah Jawa. Tapi itu karena ini bukan sih? Ya Jogja itu jalannya ya lurus kalau enggak. Sebenarnya patokannya gampang sih, Bang. Jadi Lampu merah. ada Gunung Merapi sama Laut Selatan. Oh itu. Ya udah Gunung Merapi itu di utara, pantai selatan, Selatannya ya selatan. Oh, di Jogja Jadi- itu kalau jalan-jalan pasti kelihatan Merapinya. Pasti ya nggak pasti kelihatan tapi pasti kerasa gitu loh. Merapi, oh Merapi di sana gitu. Udah tahu aja gitu. Tahu aja. Kok ada Tapi feeling? orang sana tuh hafal aja. Misal akan ada nenek di sana kan. Kalau misalnya aku tanya gitu, "Mbah, sapu di mana?" gitu. Kidul omah. Kok nanya sapu? Misalnya mau nyapu rumah Oh. gitu. Oh, kira nyapu Merapi. Jadi dia tapi itu ngidul omahnya. Berarti ya di selatannya rumah. Di selat. Aku bingung, Ngalor, aku mikir dulu, kidul tuh apa ya? ngalor, Iya, kidul. kita- Kok kalau Gunung Kidul tuh berarti Gunung Selatan. Gunung Kidul ya arti kalau Kok Nyi Roro? ya Gunung Kidul. Nyi Roro itu apa? Itu mitologi. Oh. Mitologi ya? Nyi Roro Kidul tuh mitologi Jawa atau apa pokoknya. Ya pantai selatan kan ini. Iya, Iya, Ratu iya. Pantai Selatan, nah, Ratu Pantai Selatan. Enggak Oh iya, Nyi Roro Kidul. Enggak Nyi boleh Roro Kidul. pakai baju hijau. Untung kita warnanya bukan hijau ya. Tapi PSIS hijau bukan sih? Ini hijau. Tapi aku pernah sih pakai sebenarnya pakai baju hijau. pernah. pernah Bang pakai baju hijau. Sebenarnya kalau penjelasan kalau menurut bapakku ya, menurut bapak saya, kenapa nggak boleh pakai baju hijau atau biru itu sebenarnya gara-gara di pantai selatan tuh ombaknya kan gede. Terus kita nggak tahu ada palung-palungnya kah, ada ombak yang berbahaya. Tapi memang di situ katanya kalau- memang banyak palungnya sih. Iya, kalau kita pakai baju warna hijau atau baju warna biru kan nggak kelihatan. Kalau tenggelam. Nah, kalau tenggelam kan nggak kelihatan Oh. gitu loh. Makanya Berarti penjelasan Berarti harusnya kalau pakai baju yang glow in the dark. nah iya. Ya, itu. Itu jadi kan di dalam Nyala-nyala. Kelihatan nih, kelihatan. Kelihatan. oh, tenggelam tuh. Memudahkan tim SAR untuk menemukan. Berarti harusnya ada fitur itu sih, glow in the dark. Tapi ya Itu dong. kalau secara kepercayaan Jawa sih ya itu Nyi Roro Kidul suka yang sama baju hijau atau terus diculik gitulah. Serem sekali pembahasan kita. Tapi Ani pernah sih ke pantai itu, ya itu pakai baju hijau nggak apa-apa tuh masih di sini. Alhamdulillah. Emang ini Ojan yang asli. Berarti kamu Jangan belum bilang, pernah masuk ke jangan Palu. bilang kamu. Aku harus mengatakan ya Jan. Jangan bilang Nyi Roro gitu memang nggak suka sama kamu. Saking bencinya Nyi Roro Kidul ya. Aduh, anak ini. Aduh, bukan orang sini. Ya, kalau Hadi sendiri ada cerita-cerita gitu. Perihal budaya yang ada di Surabaya. Budaya di Surabaya. Kalau dari ceritaku sendiri selama aku berada di Surabaya sih tidak terlalu apa ya, melekat gitu loh budaya, apa ya, tidak terlalu memandang budaya yang ada. Merem ya kamu ya? Enggak dong. Maksudnya Enggak. tidak memandang. Jadi kamu don't care gitu kan? Enggak. Ya aku nggak terlalu Iya. apa ya, tipe Tidak aku bukan tipe membeda-bedakan. orang yang terlalu, aku tipe orang yang tidak terlalu mempedulikan apapun itu budaya yang ada di sana. Tapi yang intinya kalau di Surabaya tuh intinya kita harus sopan. Pokoknya jangan aneh-aneh lah. Kayak iya, kayaknya di tempat lain juga harus sopan nih. Enggak. Nggak ada kita kemana gitu. Kemana gitu? Balikpapan emang karena terlarang Bang, nggak boleh. Astagfirullahaladzim. Jadi harus sopan ya di Surabaya ya? Iyalah. ya, di mana-mana harus sopan ya Bang ya. Kalau ini kayaknya Surabaya tuh terkenal bahasa Jawa. Kayak Bahasa Jawa. apa?
sholat Jumat gitu nggak ada pakai bahasa Jawa gitu? Kalau selama ini aku sholat Jumat sih. Nggak pernah. Kalau aku selama ini sholat Jumat di Surabaya itu nggak pernah sih nemu orang yang ngomong langsung pas khutbah itu bahasa Jawa. Jadi dia pakai bahasa Indonesia. Di masjid yang pernah aku sholati loh. Cuman berbedanya seperti gue bilang tadi, berpetak-petak. Ada yang bagian crazy rich, ada yang bagian biasa aja, ada yang bagian kumuhnya juga ada. Oh jadi waktu kita misalnya main-main ke sana, selamat datang di daerah kumuh. Enggak juga dong. tapi itu ada kayak semacam pembatas gitu loh. Misalnya kalau misalnya Jadi crazy kelihatan rich beda itu banget gitu. ya ada kelihatan berbeda banget, kayak tempatnya, tata kotanya itu juga berbeda. Kalau yang aku dengar sih di Surabaya itu bukannya terkenal dengan kota pintar ya, smart city ya. Itu gimana tuh maksudnya tuh? Kapan? Tahu. Kapan Anda tahu itu? Dari saudara sepupu saya kan ada yang kuliah di TS juga tuh. Dia katanya apa ya, smart city, dia kalau naik bis pakai sampah. Gimana tuh? Oh jadi sini ku jelaskan sebentar. Wih, kita Jadi dengarkan. ada memang peraturan di Surabaya itu setiap kita mau naik bis itu kita harus membayar 2 botol aqua yang besar 1500 ml sama yang 3 botol yang 600 ml untuk naik busnya. Itu sih yang aku tahu. Kalau yang Perbandingannya semacam kasus ini Jauh banget ya. Perbandingan 3.000 sama 1.800. 1.800. 1.800. Iya. Itu kayaknya Sama biar aja sih. terlihat lebih asik aja. gini Bang, jadi mungkin maksudnya kenapa nggak 2, kenapa nggak 4? Mungkin kalau 4 kebanyakan, kalau 2 kan kesedikitan Bang. Jadi yang tengah-tengah aja lah, 3 gitu. Ya kan Bang? Aku juga nggak tahu sih. Bukan aku yang membuat keputusan. Iya bener Bang. Oh berarti itu nggak bayar naik bus itu? Nggak bayar. Bayarnya pakai itu. Pakai sampah. Berarti Tapi kita harus beli botol dulu sih, beli aqua sama gitu. dia bayarnya 10.000 berarti. Oh Iya. dari harga. Iya kah? Kalau Oh, satu iya. botol kan yang 1.500 itu 5.000. Iya. Kalau 2 berarti 10.000. Ha. Kalau yang 600 kan 3.000. Kalau 3 Oh. 9.000. Berarti jatah. Mending beli yang 3 aja ya. Iya, Iya. hemat 1.000. 9.000. Tapi airnya lebih banyak yang 2. Banyak yang 2. Kan 3.000 berapa tadi? ml. Ya udah. Selesai. Pembahasan praktik sudah selesai. Berarti kalau misalnya lagi nggak ada botol minum gimana? Pakai uang. Jadi itu tadi buat apa? Wah, maaf nih Bang, saya tidak pernah. Kamu nggak pernah naik? Cuma mendengar dari orang juga. Kan agak-agak nih ya kalau harus bayar pakai itu kan. Misal kita lagi pagi-pagi buru-buru. Tapi kita harus beli botol minum dulu dan harus dihabisin kan airnya. Kembung dulu kan. Berarti pengemis itu bisa keliling-keliling Surabaya. Wow. Kenapa kamu bikin seperti itu? Atau Banyak botol dia cari. kalian cari botol dulu. Aku mau kemana nih? Wah, ada botol di jalan. Iya. Botol Sampai- kemana saja? Pintu. Aduh. Sampai ke Doraemon. Akhirnya sampai di Doraemon. Doraemon. Kalau Udin gimana? Kalau aku karena kebetulan ya untungnya itu aku ngekos agak jauh dari kampus, nggak jauh juga sih sebenarnya. Ngekos di namanya Sadang Serang tuh masih berada di lingkungan warga lokal, warga Bandung. Soalnya ada yang di daerah dekat-dekat ITB tuh kayak, oh makasih Bang. Ya, makasih. Ini sponsor Sponsor kali. Dibagi. Terima kasih Bang. Sama-sama. Lanjut. Sponsor by. Sampai mana tadi? Warga lokal Oh, Bandung. warga lokal. Jadi kan ada kosan tuh di daerah Cisitu, misalnya. Di mana? Cisitu. Di mana? Di Bandung. Apa sih maksudnya? Bukan Cisi ini, tapi Cisi itu. Oh, itu jokesnya di situ. Iya. Aduh. Emang Gimana gitu. nih? Ya, Sana ya. sini. Jadi kalau misalnya ngekos di Cisitu itu lingkungannya masih banyak anak-anak kosan juga. Jadi masih nggak terlalu banyak berinteraksi sama warga lokal. Nah untungnya aku ngekosnya agak jauh dari kampus jadi lingkungan sekitarku tuh masih warga-warga lokal, jadi bisa ngerasain yang namanya dengerin orang-orang bahasa Sunda gitu. Soalnya kalau di kampus kan juga pada ujung-ujungnya Kumaha, Damang?
ujung-ujungnya pakai lu gua juga karena banyak orang Jakarta gitu kan. Jadi sebenarnya kalau di kampusnya budayanya jadi lu gua, jarang pakai aing mane atau orang Jakarta orang banget mane gitu. Ya, soalnya Jakartanisasi. Jakartanisasi. Ya, jadi lu gua itu bahkan lucunya gini, budaya-budaya, tapi aku lebih sering karena tinggal di daerah lokal kan, di daerah warga lokal tuh masih sering manggil A gitu, punten A, punten teh gitu-gitu. Nah, itu ke bawah sampai aku ke Balikpapan. Jadi waktu pertama kali pulang tuh kayak dari semester 1 kan liburan, habis itu pulang di bandara nih, pas di Turun bandara. pesawat. Ketemu bapakmu, punten A gitu. Enggak dong. Masa bapak saya A gitu kan. Enggak gitu dong, punten Mang gitu kan. Mama. Siapa Anda? Apakah Anda anak saya? Enggak, waktu ke bandara, waktu selesai pas habis ngambil koper tuh kan diperiksa dulu sama petugasnya kan. Habis diperiksa bukan makasih Mas, tapi makasih A, padahal itu orang Balikpapan. Jadi kayak sampai di Bandung, sampai di Balikpapan pun budaya itu masih melekat karena sudah terlalu terbiasa pakai A. Jadi sampai lupa gitu. Padahal waktu pertama kali di Bandung malah seringnya pakai budaya Balikpapan. Manggil biasanya ada yang orang jualan kan. Mantep po. Pale. Beli pale. Terus enggak nyaut kan. Oh iya kan bukan pale panggilan. Jadi panggilnya A atau Mang. A. Beli Om. cilungnya hiji. Cilung tuh apa, Jin? Aci digulung. Cilung. Aci digulung. Kalau enggak salah aci digulung. Cilung, ba. Boleh. Aduh. Iya, jadi karena aku tinggal di daerah warga lokal, jadi masih ngerasain tuh yang namanya sholat Jumat tuh khutbahnya pakai bahasa Sunda. Jadi bahasa Sunda tuh. ada beberapa khotib yang pakai bahasa Sunda. Jadi waktu sholat Jumat karena biasanya tuh nggak ngerti karena emang bahasanya kayak gitu atau kadang-kadang tidur. Soalnya kalau semakin masuk ke daerah itu semakin sedikit orang yang bisa bahasa Indonesia. Soalnya aku kan ada program ya di himpunan gue tuh kayak live in di suatu desa gitu. Jadi desa Survival gitu ya, Bang. Enggak survival. Survival itu ke hutan, Jan. Jadi tuh di desa Pangalengan. Kalau desa Pangalengan jauh pokoknya dari kota, di kabupaten gitu. Jadi tuh emang sangat sedikit orang yang bisa berbahasa Indonesia. Jadi banyaknya bahasa daerah di sana. Jadi semakin jauh dari kota itu sebenarnya semakin merasakan Bandung, semakin merasakan Jawa Barat, semakin merasakan Sunda lah. Bukan bahasa Jakarta, bahasa lu gua, bahasa Indonesia itu semakin dekat ke kota. Aku rasa ya Ganesha itu sudah terkena Jakartanisasi. Jadi bukan bahasa Sunda lagi yang jadi utama di sana, tapi bahasa Indonesia dengan lu gua gitu. Jadi aku pun udah terbiasa bahasa lu gua sebenarnya. Itu teman-teman. Iya, sama teman-teman lu gua. Tapi aku orang yang membiasakan gitu. Jadi Kalau di tempat ini iya. Jadi temanku kan ada yang dari Batak, dari orang Jawa, dari orang Sunda, orang Jakarta tuh, jadi aku menyesuaikan sama lawan bicaraku. Kalau misalnya ketemu sama orang Jakarta ya pakai lu gua, pakai orang Batak pakai le gitu kan, le. Dari mana kau le gitu-gitu, dari pakai bahasa Batak. Kalau ketemu orang Jawa Emang Kenapa mesti itu ya? sudah 2 episode kata itu keluar. Emang gitu kan. Sudah cukup. Untungnya kan aku memang orangnya bisa dibilang mudah bergaul lah sama teman-temanku. Jadi sebelum nggak ketika ada orang Jawa dekat aku, oh ini orang Jawa Bang. Egi. Lagi. Capek sensornya Bang, Gak semua Jawa tau bisa dibilangin. Egi. Gitu kan. Jadi hari ini kayaknya banyak ya sensornya ya. Mendekati air banyak. oh jadi Egi Di Surabaya masih banyak sih orang ngomong begitu. Oh jadi di podcast ini bahasa itu
dilarang. Sensor nanti sama editornya. Iya. Oh, Egi.